Anda kembali di Breaking News pemirsa, krisis listrik meluas di Kuba setelah jaringan listrik nasional kembali kolaps untuk kedua kalinya dalam sepekan. Lebih dari 10 juta warga terdampak dengan sebagian wilayah Kuba mengalami pemadaman hingga hampir 3 hari. So this is Cuba and there's no electricity anywhere. Kementerian Energi Kuba menyatakan telah terjadi pemutusan total pada sistem listrik nasional yang menyebabkan sebagian besar wilayah tersebut gelap gulita. Pemulihan listrik telah dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan fasilitas vital seperti rumah sakit dan sistem air bersih. Sepanjang bulan ini, Kuba telah mengalami 3 kali pemadaman besar-besaran. Kondisi ini dipicu keterbatasan pasokan bahan bakar menyusul blokade yang menghambat impor minyak untuk operasional pembangkit listrik. And there is no electricity anywhere. Krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu SPBU. Hal serupa juga terjadi di Chili, warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantri setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Mereka mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perangnya berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok. Akibat ketegangan di Timur Tengah, sejumlah negara mengalami kenaikan harga BBM. Selain itu, pom bensin juga dipenuhi oleh kendaraan yang mengantre. Coba kita lihat sekarang harga isi bensin di Australia itu naik seberapa banyak imbas konflik yang lagi terjadi sekarang. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin... Akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah, kelangkaan BBM terjadi di Australia. Itu buat harga yang 98 sama 95 ini. Tapi sekarang malah ini jadi harga yang paling murah. Kita isi sekitar hampir 20 liter dan bayarnya itu di... Seorang diaspora menceritakan pengalamannya membeli bensin dengan harga yang meroket. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin $1,6 ya per liter. Harga yang paling murah. Video yang diunggah oleh @Kira Graciela tersebut menunjukkan untuk 20 liter bahan bakar dikenakan harga sebesar $37 atau sama dengan 400 ribuan rupiah. Semoga dunia baik-baik aja ya. Kalian juga semoga dimanapun itu stay safe ya. New Zealand kena dampak perang Iran dan Amerika juga sampai suami bule stok bensin di rumah. Nengok nih yang antri seberapa panjang untuk isi minyak doang. Semua orang itu panik. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru. Mobil mengantre di pom bensin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semua orang itu panik isiin minyaknya dan harga. Diaspora dengan nama The Gibson Family menceritakan suaminya yang merupakan warga negara setempat harus membawa 3 jerigen untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu, jadi isi minyaknya 3 dragon penuh ini. Dan ini dragonnya 3 biji doang. Tempatnya doang itu di harga 500. Dalam video tersebut juga disebutkan 1 liter bahan bakar dikenakan harga hingga $3 atau 30 ribu rupiah. 200-an ribu. Bensin 1 galon $399. Kemarin $349. Mantap. $399 1 galon, bro. Bensin. Hai. Sementara itu, konten kreator bernama Eva Menak yang merupakan diaspora di Amerika Serikat juga menggugah kenaikan harga bahan bakar di Amerika. Ia menyebutkan harga bahan bakar mencapai $3,99 atau setara $68.000. Hai.
I just stopped at the petrol station or gas station in Thailand, and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues, and then others, nothing, because there is nothing there to get. Sementara itu, seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari BBM. Ia bahkan harus mencari di lebih dari 20 pom bensin. You can see the queue in the mirror. Hey, here we go. Maximum 3,000 baht. It's maximum. Sementara itu krisis energi mulai terasa di Filipina. Warga protes terbatas dan tingginya harga BBM. Sementara pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Aksi protes tingginya harga BBM digelar di sejumlah lokasi di Filipina, salah satunya di Quezon City. Warga, pengemudi hingga operator transportasi umum meminta pemerintah Filipina menurunkan harga BBM dan menindak kartel penimbun BBM. Sementara itu, saat ini Filipina menghadapi krisis bahan bakar. Presiden Ferdinand Marcos mendeklarasikan darurat energi nasional selama 1 tahun. Krisis ini menyebabkan biaya operasional bagi pengemudi transportasi umum terus meningkat. Kira ang Pangulo natin ng kwan, emergency, national emergency, piktuhan lahat. Lalo na sa pamumuhay namin. Imbes pang bigas na, napunta sa gasolina. Krisis energi juga berdampak terhadap penerbangan di Filipina. Cebu Pacific, salah satu maskapai ternama di Filipina, telah menunda penerbangan beberapa rute internasional. Tak hanya itu, mereka juga mengurangi frekuensi penerbangan dalam negeri. Saat ini harga bahan bakar jet global meningkat lebih dari 2 kali lipat selama setahun terakhir. Filipina menjadi negara pertama yang menetapkan darurat energi. Harga solar kini mencapai Rp36.000, naik hampir 100%. Warga Filipina pun memilih meninggalkan kendaraan pribadi, sementara pemerintah Filipina memberikan diskon tarif transportasi umum. Bu, akibat kelangkaan energi ini seperti apa sih Bu fluktuasi harga atau kenaikan harga di Filipina yang dirasakan dari awal misalnya di harga normal di kisaran berapa, kemudian ini harga kan naiknya tidak signifikan langsung begitu ya Bu, tapi berangsur-angsur begitu. Seperti apa harga di sana dari awal hingga saat ini Bu? Minggu pertama Maret itu harga solar ya mungkin kita katakan masih ada di kisaran 59 sampai 60 peso. Kalau dibandingkan peso ke rupiah itu sekaliin 300 gitu ya. Jadi sekitar 18.000 lah. 18.000 harga solar 18.000 rupiah di awal ya Bu ya, di awal Maret ya Bu ya. Per liter. Nah sekarang itu per hari ini tadi saya baru dari luar. Harga solarnya itu udah berkisar di antara 120 sampai 125 peso. Jadi kalau dari 60 ke 120 berarti kan lonjakannya udah hampir 100% ya. 100% lebih malah. Jadi berapa harganya sekarang Bu? Kalau 100 kita kali 300 berarti 30.000 lebih ya Bu ya? 36.000 per liter dari 18.000 hampir 100% ya Bu ya. Nah, dampak yang dirasakan 100%. Oleh warga akibat kenaikan harga rata-rata BBM di sana apa ini Bu? Yang saya lihat sih di jalanan ya itu jadi karena harga BBM terlalu tinggi, jadi nggak terlalu banyak mobil yang di jalan. Jadi positifnya, jadi nggak terlalu macet gitu loh. Jadi warga di sana saat ini lebih banyak menggunakan transportasi umum begitu ya Bu ya, akibat harga yang naik ini ya Bu ya? Ya, mungkin. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana mendorong penggunaan motor dan mobil listrik. Nantinya bensin akan digunakan oleh orang kaya dengan harga mengikuti pasar. Kita tidak akan pakai diesel, solar untuk listrik. Itu penghematan kita pertama. Tapi the whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor,
harus tenaga listrik. Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia. Mau $200, ya kan? Terus lo orang kaya kok. Yang lain kita sudah bikin simulasi. Ternyata si yang naik motor, kalau dia pakai listrik, pengeluarannya tinggal 20%, 1/5. Jadi this is our game changer. Ini game changer. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan menerapkan skema work from home atau WFH menyusul kekhawatiran krisis energi di Timur Tengah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara Jumat siang, Menkeu Purbaya mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan investor global Ray Dalio yang memberikan masukan terkait peluang proyek dan promosi Indonesia ke luar negeri. Selain itu, terkait kebijakan work from home atau WFH untuk menghemat sistem BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah masih mematangkan skema yang akan diterapkan. Enggak, kalau kita pilih dengan cermat-cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus pasti ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja. Dengan opsi penerapan terbatas seperti WFH pada hari Jumat untuk menghemat konsumsi BBM tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dari Jakarta, Aya Nufus, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home atau work from anywhere. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan menjalankan arahan pemerintah pusat terkait kebijakan work from home atau work from anywhere. Namun menurut Pramono saat ini Pemprov masih menunggu terbitnya peraturan menteri. Pramono juga menyebut WFH bukan beban dan kendala. DKI Jakarta siap melaksanakan kapan saja asalkan sudah ada peraturan menteri sebagai dasar resmi pelaksanaan kebijakan. Yang pertama untuk work from everywhere atau work from home, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.